Selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Apakah saudara masih luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus? Saat ini kita akan belajar bagaimana kita melihat kebenaran firman Tuhan dalam setelah hari Paskah kebangkitan Tuhan Yesus sampai saat ini. Apa yang harus kita lihat di dalam pertemuan Tuhan Yesus sendiri dengan murid-muridnya. Oleh sebab itu, mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang padamu pagi ini Tuhan, kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu yang terbatas ini, karena kami percaya bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus yang tidak terbatas ini akan memampukan memberikan pencerahan bagi kami melalui firman Tuhan, melalui hamba-Mu ini Tuhan. Tolong Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Mu akan berbicara hati ke hati pada kami semuanya. Dalam nama Yesus kami menyambut kebenaran-Mu pagi ini. Amin. Saudaraku, mari kita akan membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang dari Galilea, anak-anak Zebedius dan dua orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid-murid dikasih Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat 8. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah mereka beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada kesempatan pagi ini. Mari, pagi ini kita akan belajar bagaimana pada waktu Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sebagian murid-muridnya pada saat itu, paling tidak tema khotbah saya pagi ini adalah 5 hal Tuhan Yesus menampakkan diri di Danau Tiberias. 5 hal. Pagi ini kita akan belajar 5 hal dari penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya di Danau Tiberias. Yang pertama, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan perhatian kepada murid-muridnya. Perhatian apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yaitu di dalam ayat yang kelima. Mari kita lihat di dalam ayat 5. Yohanes 21 ayat 5. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Nah, inilah perhatian Tuhan Yesus. Mengapa Tuhan Yesus memberikan perhatian seperti ini? Karena murid-murid itu pada menangkap ikan tapi tidak dapat apa-apa, sehingga dia bekerja, ada harapan dia mendapatkan hasil untuk keperluan rumah tangga mereka atau untuk keperluan mereka secara pribadi, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dalam kondisi seperti itu, murid-murid mengalami satu kekecewaan secara manusia, tetapi Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah mereka dan menyapa, memberikan perhatian kepada mereka dengan suatu pertanyaan. "Adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Nah, inilah yang memberikan satu perhatian Tuhan Yesus kepada murid-murid yang pertama di Danau Tiberias ini, yaitu memperhatikan kebutuhan mereka secara fisik. Maka itu dia bertanya, "Adakah kamu mempunyai lauk pauk?"
Padahal mereka sedang menangkap ikan saja tidak mendapatkan apa-apa. Maka dia dengan jujur menjawab, tidak ada. Ini yang memberikan satu hal kepada kita. Meskipun dalam keadaan apapun di dalam kehidupan kita, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita. Tuhan Yesus tetap memberikan perhatian. Nah, bentuk perhatian Tuhan Yesus itu bermacam-macam. Kepekaan kita sampai di mana dalam bentuk perhatian Tuhan di dalam kehidupan kita, itulah yang perlu kita sikapi, itulah yang perlu kita tahu bagaimana Tuhan memberikan perhatian dalam kehidupan kita. Satu contoh umpama saja dalam keadaan saat sekarang ini, kita mengalami satu kondisi yang tidak baik, tapi Tuhan Yesus tidak tinggal diam, tetap memberikan perhatian di dalam kehidupan kita. Kita sekarang mau cari makan susah, mau cari pekerjaan susah, bahkan situasi seperti ini tidak mungkin kita harus kerja dan sebagainya, karena banyak orang yang mengalami satu pekerjaan yang ditinggalkan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tetap memberikan perhatian, memberikan satu penghidupan bagi kita di dalam kehidupan kita yang kita perlukan. Itulah kehebatan Tuhan kita yang kita yakini dan yang kita sembah. Poin yang kedua, hal yang di Danau Tiberias itu yaitu dikatakan di dalam ayat yang ke-6, Tuhan Yesus memberikan petunjuk. Ayat yang ke-6, Tuhan Yesus memberikan petunjuk atau memberikan perintah. Coba perhatikan di dalam ayat 6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu. Nah, kata tebarkanlah itu berarti Tuhan Yesus memberikan petunjuk atau memberikan perintah. Jalamu di sebelah kanan perahu. Nah, memberikan perintah dan memberikan petunjuk supaya menebarkan jala di sebelah kanan perahu. Nah, secara budaya orang menjala ikan biasanya menebarkan jala itu yaitu sebelah kiri. Tetapi mengapa Tuhan Yesus ini justru seakan-akan kontradiksi dengan hal-hal yang biasa dilakukan para nelayan. Kalau mau menjala pakai jala itu biasanya ditebarkan sebelah kiri. Tetapi ini memberikan satu perintah atau petunjuk yaitu sebelah kanan. Karena ini mengingatkan pengalaman para murid pada waktu dipanggil. Bagaimana peristiwa itu dipanggil di dalam Injil Lukas. Mari kita lihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-5, khususnya pada ayat yang ke-4. Injil Lukas pasal 5 ayat ke-4. Nah ini ya. Setelah Yesus berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, kalau tadi untuk supaya menebarkan jala di sebelah kanan, tetapi di sini adalah apa? Tuhan berkata bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, dari sinilah sebenarnya bertolak pikiran daripada para murid. Mengapa di tempat yang dalam? Kok enggak di tempat yang ikan berkumpul dan sebagainya? Karena dia sudah pengalaman bagaimana dia menangkap ikan, tetapi Tuhan Yesus memerintahkan ke tempat yang dalam. Pengertian yang dalam di sini ada maksud yang maksud oleh Tuhan adalah yang pertama, di tempat dalam itu ada berkat. Ya, di tempat yang dalam itu ada berkat. Mari kita lihat dalam ayat 5 dan 6. Ayat 5 dan 6, ya. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Maka itu di tempat dalam ini rupanya ada berkat yang luar biasa. Maka kalau kita ingin mendapatkan berkat, mari kita tingkatkan hubungan kita dengan Tuhan secara dalam dengan Tuhan, sehingga kita memiliki suatu komunikasi yang dalam dengan Tuhan, yang dekat dengan Tuhan, sehingga berkat itu akan muncul di dalam kehidupan kita dan akan kita dapatkan seperti pengalaman murid-murid pada saat itu. Di tempat yang dalam itu ada hal yaitu dapat mengenali diri sendiri. Di dalam ayat yang 6 dan 7, ya, lihat ayat yang ke-7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Perhatikan baik-baik. Ia pun tersungkur, artinya di situ melihat dirinya sendiri
pada sebelum dia mengalami satu pengalaman yang tempat dalam, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setelah dia taat dengan firman Tuhan menebarkan jala yang ke tempat dalam, dia tersungkur karena melihat berkat yang luar biasa. Seartinya yang dihadapi itu bukan orang sembarangan, karena dia adalah Tuhan. Maka dari itu Petrus mengalami satu kehidupan di tempat dirinya sendiri, yaitu mengetahui keberadaan dia sendiri. Demikian juga dalam kehidupan kita secara pribadi, kalau kita menjalin dengan Tuhan dengan dalam, kita akan tahu dalam diri kita masing secara pribadi lepas pribadi. Ya, kita sudah belajar bagaimana Tuhan Yesus menampakkan muridnya pada saat itu. Ada 5 poin. Yang pertama tadi Tuhan Yesus memberikan perhatian, yang kedua Tuhan Yesus memberikan perintah dan petunjuk, dan yang ketiga sekarang kita akan belajar bahwa Tuhan Yesus memberikan persediaan bagi kebutuhan mereka. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Nah, ini luar biasa. Bagaimana Tuhan Yesus itu memelihara dan memberikan perhatian pada murid-muridnya secara sempurna. Ya, siapa yang menyediakan ya? Ada api, ada arang, ada roti di situ. Ini luar biasa tetapi itu menjadikan satu bukti bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang memperhatikan kepada murid-muridnya yang dikasihi pada saat itu, sehingga segala kebutuhan mereka, segala keperluan makan mereka disediakan oleh Tuhan. Maka dari itu, mari, kalau saat ini dalam kondisi seperti ini saudara khawatir, secara manusia wajar. Tetapi secara iman kita, kekhawatiran itu jangan sampai menguasai dalam diri kita, karena Tuhan pasti menyediakan segala keperluan yang kita perlukan. Tapi bagaimana caranya Tuhan menyediakan itu adalah Tuhan. Kita tidak tahu cara Tuhan, tapi yang perlu kita yakini adalah Tuhan akan menyediakan. Karena Tuhan sudah menyediakan segala kebutuhannya, seperti pengalaman pada saat itu, yaitu pertemuan murid-murid dengan Tuhan Yesus pada waktu sesudah kebangkitannya. Ini luar biasa. Sekarang kita akan melihat poin yang keempat, yaitu ayat yang ke-12. Mari kita lihat di dalam ayat 12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau, sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Artinya di sini kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Perhatikan kata marilah, artinya di sini adalah undangan. Ada undangan, ada ajakan dari Tuhan Yesus. Orang yang sudah mendapatkan perhatian Tuhan Yesus, sudah mendapatkan petunjuk atau arahan dari Tuhan Yesus, bahkan Tuhan menyediakan, Tuhan mengajak. Artinya supaya menjadi tim Tuhan, menjadi satu tim dalam pelayanan Tuhan untuk karya di muka bumi ini. Oleh sebab itu, mari, kalau kita dapat beribadah seperti pagi ini, mari, kalau Tuhan mengajak di dalam kehidupan kita supaya bergabung pada Tuhan untuk melaksanakan amanat agungnya di muka bumi ini, mari. Tidak bisa alasan apapun, kita tetap merespon dengan baik seperti halnya murid-murid pada saat itu. Inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Saya sangat tertarik dari kata Tuhan Yesus. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Ajakan Tuhan Yesus bukan hanya sekedar ajakan, tetapi Tuhan Yesus pun juga memberikan satu kebutuhan mereka, yaitu sarapan mereka, sehingga dia mau melakukan aktivitas, mau melakukan sesuatu tugas apa yang diberikan oleh Tuhan, Tuhan melengkapi, yaitu keperluan kebutuhan mereka. Maka dari itu kita mari, kalau kita mau menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan, ya kita memikirkan apa yang harus kita butuhkan dalam kehidupan kita, bagaimana caranya mengurangi aktivitas kita bekerja, cari uang, tetapi Tuhan Yesus menyediakan dengan cara yang lain. Inilah yang perlu kita yakini bersama-sama. Mari kita lihat sekarang poin yang terakhir, yaitu yang kelima, di mana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-murid di Tiberias. Yang pertama tadi, yaitu saya katakan Tuhan Yesus memberikan perhatian, yang kedua Tuhan Yesus memberikan petunjuk atau arahan, dan yang ketiga Tuhan Yesus menyediakan segala kebutuhan, yang keempat ada undangan. Yang terakhir, yang kelima, di dalam ayat yang ke-10 adalah Tuhan Yesus minta pertanggungan jawab. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Tuhan Yesus minta pertanggungan jawab pada murid-murid.
apa yang sudah diberkati oleh Tuhan pada murid-murid itu, rupanya dia tidak suruh memuaskan diri untuk kebutuhan atau keperluan mereka, tetapi Tuhan Yesus minta pertanggungan jawab berkat-berkat yang diberikan oleh Tuhan. Melalui pelajaran ini apa yang kita peroleh? Mari, kalau selama ini kita diberi berkat oleh Tuhan dalam keadaan sehat, dalam kecukupan, dalam hal keluarga, Tuhan itu minta pertanggungan jawab di dalam diri masing-masing. Kalau kita diberkati fasilitas banyak, mungkin kekayaan dan sebagainya, sebenarnya tanggung jawab kita itu lebih besar. Oleh sebab itu, mari kita akan dimintai pertanggungan jawab pada Tuhan. Melihat bagaimana gereja-gereja Tuhan pada saat ini. Kalau saudara tahu keperluan gereja kita sedang apa, pergumulan apa, sedang apa, mari kita melakukan. Kalau Tuhan minta pertanggungan jawab di dalam kehidupan kita, mari kita melakukan itu dengan baik, dengan sukarela, supaya Tuhan memberkati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Inilah yang perlu kita ketahui bersama. Kalau saudara punya berkat diizinkan oleh Tuhan, kendaraan umpama saja mobil. Tapi kalau gereja ini membutuhkan untuk pelayanan, ya saudara bisa meminjamkan umpama saja untuk hal-hal pelayanan di gereja, menjemput orang yang pelayanan, mungkin menjemput anak-anak kita yang sedang latihan musik atau di sekolah minggu, mobil gereja kurang kendaraannya anak-anak sampai supaya tidak terlambat, mungkin saudara bisa mengirim sopir dan mobilnya untuk pelayanan Tuhan. Itulah yang dimaui oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau hal yang seperti itu dilakukan, pasti Tuhan akan memberikan lebih daripada apa yang saudara pikirkan pada saat itu. Itulah janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, pagi ini kita sudah belajar 5 hal tentang pertemuan Tuhan Yesus kepada murid-murid di Danau Tiberias. Yang pertama, pertemuan itu adalah Tuhan memberikan perhatian. Tuhan memberikan suatu hal yang luar biasa di dalam kehidupan para murid itu. Karena pada murid itu saat itu adalah kembali lagi pekerjaan yang lama, yaitu menangkap ikan. Tapi sepanjang malam menangkap ikan tidak dapat apa-apa, sehingga dia mengalami kekecewaan, dia mengalami suatu ya mungkin dalam kesedihan dan sebagainya, karena di rumah tangga mereka sudah menunggu hasil daripada nelayan itu menangkap ikan itu untuk kebutuhan mereka. Tetapi pada saat itu tidak dapat apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus juga nemui di pinggir pantai dan dia menyapa kepada murid-murid, anak-anak, apakah engkau punya lauk pauk? Artinya di sini adalah Tuhan memberikan perhatian kebutuhan mereka. Nah, inilah yang perlu kita ketahui bersama-sama. Kita tidak perlu ini itu, karena Tuhan pasti memberikan perhatian dalam bentuk yang mungkin saat ini kita tidak tahu. Tetapi mari, hal inilah yang menjadi hal yang kedua. Hal yang kedua, Tuhan memberikan perintah. Tidak hanya sekedar perintah, tetapi Tuhan juga memberikan petunjuk atau arah-arahan perintah itu supaya dapat melakukan dengan baik. Kalau saudara bisa membaca di dalam ayat yang ke-6. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga menyediakan kebutuhan mereka, di mana setelah keluar dari danau, di daratan ada api, arang dan ikan dipanggang di situ. Ini luar biasa, sehingga dia pasti lapar di danau itu semalaman tidak mendapat apa-apa, tapi Tuhan memberikan kebutuhan kepada mereka. Itu tertera di dalam ayat yang ke-9. Sampai di situ Tuhan memberikan undangan, marilah. Nah ini, marilah sarapanlah, artinya Tuhan akan memberikan tugas, tetapi apa? Tuhan juga tanggung jawab untuk kebutuhan fisik, ada kekuatan, Tuhan menyediakan sarapan kepada mereka. Dan yang lainnya adalah Tuhan yang terakhir, yaitu meminta pertanggung pada murid-murid. Murid pun juga dimintai pertanggungan jawab. Bagaimana apa yang sudah diterima dari Tuhan itu dipertanggungjawabkan dengan baik. Demikian juga kalau kita diberi rezeki dari Tuhan, mungkin saudara punya rumah yang besar, punya kendaraan yang banyak, bahkan kendaraan lebih daripada satu, mari kita untuk optimalkan pelayanan. Bukan hanya itu, mungkin saudara punya keahlian, keterampilan di bidang ini dan itu, mari kita persembahkan kepada Tuhan di dalam kehidupan. Saya belajar dari gereja ini, kenapa? Jemaat ada yang sangat luar biasa bagaimana hatinya kepada gereja. Kalau melihat sesuatu yang tidak pas di dalam gereja, dia cepat-cepat ambil alih untuk melakukan suatu pekerjaan yang luar biasa, sehingga gereja ini bisa berjalan dengan baik, karena semuanya adalah kasih karunia Tuhan melalui jemaat yang ada di tempat ini. Saya sebagai hamba Tuhan di tempat ini tetap berdoa kepada mereka-mereka yang ambil bagian, bukan yang hanya ambil bagian, semua, baik yang mengambil bagian maupun tidak, sama-sama diberkati oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan, firman pada kesempatan pagi ini kami boleh belajar 5 hal yang disampaikan oleh hamba-Mu pada kesempatan ini, bahwa Tuhan dalam peristiwa apapun Tuhan memberikan perhatian secara luar biasa, dan Tuhan memberikan perintah dan arahan petunjuk supaya kami dapat melakukan apa yang harus kami lakukan. Tuhan juga menyediakan segala kebutuhan kami. Secara manusia mustahil, tetapi Tuhan menyediakan bahwa di daratan itu sudah tersedia api, arang, dan ikan, roti untuk keperluan mereka. Oleh sebab itu kami juga bersyukur kalau Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kami. Bahkan Tuhan juga memberikan undangan supaya bergabung pada Tuhan untuk menjadi tim dalam pelayanan, dalam karya Tuhan di muka bumi ini. Tuhan, kami siap Engkau pakai menjadi alat-Mu di muka bumi ini Tuhan. Dan Tuhan minta pertanggungan jawab apa yang sudah kami peroleh, apa yang kami dapat untuk memuliakan nama Tuhan. Kalau saat ini belum kami melakukan semuanya ini Tuhan, kami mohon pengampunan-Mu supaya ke depan berilah keberanian kami untuk menerapkan firman Tuhan ini. Bukan hanya kami bangga mendengar, tapi kami boleh bangga untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang berdoa dan ucap syukur. Amin.